Mang Kanor, Oh, ang bait mo naman pala. huwag mo nang bayaran yan. Sabihin mo lang at huwag ka mahihiya. Pakipot ka lang. Baka may nangyayari na hindi ko nalalaman, ha? Halo bro, pada kali ini aku bakal menceritakan film Mang Kanor tahun 2023. Film ini menceritakan kisah seorang pria yang memiliki nasib buruk padahal dia sukses dalam usahanya. Tapi hanya gara-gara suka bercocok tanam, akhirnya apa yang dia kerjakan menjadi malapetaka baginya. Nah, film ini banyak adegan buka-bukaannya bro, hampir 85%. Jadi harap maklum kalau ada adegan yang kita potong. Kisah memperlihatkan seorang tahanan pria yang usianya kisaran hampir 50 tahunan. Dia diwawancari oleh wartawan dan seorang pengacara. Tahanan itu bernama Kanor. Dan begini kisahnya mengapa dia bisa berada di penjara. Diceritakan dulu ketika dia masih muda, Kanor bekerja di kepolisian. Dia tinggal bersama ibunya saja berdua di rumah yang kecil. Dan bisa dibilang mereka berdua ini adalah orang yang miskin. Kanor bukanlah pria yang tampan dan gagah. Ditambah lagi dia juga nggak bagus-bagus amat dalam bekerja. Hanya saja Kanor patuh terhadap perintah seniornya yaitu Caesar dan Paut. Sayangnya mereka berdua ini sering ngerjain Kanor. Salah satunya ketika Kanor diajak nongkrong tapi malah disuruh bercocok tanam dengan cewek micet. Parahnya lagi Kanor tidak ahli bercocok tanam. Alhasil menjadi ejekan bagi rekan kerjanya itu. Ah, Hindi pa ka pumapasok, paputukan na. Kanor! Kanor punya teman cewek bernama Sandra. Dulu mereka pernah pacaran namun putus. Karena Sandra nggak mau punya pacar yang miskin. Meski begitu Sandra menghargai Kanor karena dia baik dan sopan. Kaya huwag ka nang hoping for nothing sa kaibigan ko. Magkikita pa kasi kami ng BF ko. Kehidupan Kanor memang benar-benar kasihan. Dia sering curhat sama ibunya. Kalau suatu hari nanti, dia ingin menjadi seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Hintay ka lang, nak. Ano isipin yung ibang tao? Inay kong magulang, inibigay ako. Kilala kita kapag umiinom, may iniisip ka. Hingga suatu malam Kanor dan kedua rekan kerjanya ada tugas yang cukup penting. Mereka menggerebek markas gembong obat-obatan terlarang. Sayangnya kedua temannya itu gugur. Bahkan kejadian itu diliput oleh TV dan disiarkan. Headline ngayon. John Del Castro. Dalawang pulis ang namatay. Kanor yang selamat kembali ke rumah membawa sebuah tas. Isinya ternyata beberapa uang yang sangat banyak. Uang itu dia dapatkan saat menggerebek gembong obat-obatan. Bigyan na lang po nagkainitan. Dari sini Kanor memutuskan resign dari kepolisian dan membuka warung makan Jepang menggunakan uang tersebut. Beberapa tahun setelahnya Kanor sukses dengan usahanya itu. Bahkan menjadi salah satu warung yang paling banyak diminati. Waktu itu Sandra juga datang ke sana bersama teman micetnya bernama Lydia. Sandra terkejut melihat perkembangan rumah makan Kanor yang begitu pesat. Bahkan dia disuruh Lydia untuk mendekati Kanor. Dengan begitu, nanti dia bisa beli iPhone 16. Ternyata tidak hanya Lydia. Salah satu karyawan Kanor yang bernama Bar juga mendekati Lydia. Bahkan, mereka juga meminta Kanor untuk sesekali dekat sama Sandra. Matandang yun. Maraming branch yung kainan niya. Kawawa naman yung jowa mo sa probinsya. Sandra terlihat beberapa kali mendatangi warung Kanor. Dan terkadang dia juga sering dikasih makan gratis oleh Kanor. Sejak itu makin muncul perasaan di antara mereka. Dan akhirnya berujung bercocok tanam ria. Saan ang punta niyo? Madami pa kasi akong tatapusin eh. Okay lang sa akin yun. Sandra ha, may kasama ka na. Papunta lang ako sa kainan. Gusto mo... Sige, Laika. Bye! Upo ka doon. Ibig ko sabihin, Ano saan to? Sementara Bar juga sama.
Dia juga berhasil menggarap ladang subur milik Lydia. O, Ate Soy, ang aga mo nang pumunta. Oh. Lumabas ka na nga! Ay, naku! Si Sandra ka? Binili ni boss sa akin na pampabangot prutas. Ah, ganun ba? Sige, lagay mo na lang doon. Hingga suatu hari Lydia melihat Sandra yang muntah-muntah terus. Dan ternyata dia sudah berbadan 2. Maraming pinadalang prutas yung jowa mo. Oy, Sandra! Sige. Salamat. Hindi kaya buntis ka? Hindi pwedeng mangyari to. Sandra tidak bisa menjalani ini karena dia tidak siap memiliki anak. Dan kejadian itu juga berimbas pada hubungannya dengan Connor. Lagi-lagi hubungan mereka putus di tengah jalan. Dulu mereka pernah gagal, dan kali ini kembali gagal. Sandra mengatakan kalau dia telah hamidun, padahal Connor ingin bertanggung jawab. Namun Sandra kesal dan tidak mau punya anak. Hindi ba mahalaga sa yung Hindi ako naguguluhan! Sementara malam itu mereka tidak pernah lagi ketemu. Namun karyawannya tidak tinggal diam. Mereka tidak ingin si bos terlihat sedih. Pada akhirnya Bart memberikan masukan pada Connor untuk membuat suatu kesenangan yang lain dengan cara mesen cewek micet, check-in lalu direkam. Tapi tidak boleh diupload, hanya sebagai simpanan pribadi. May kapalit! Makakatulong ka na. Ibili rin ako dito sa dalawa. Bart. Para sa pagkain ko, pwede niyo po ba akong tulungan kahit ano po? Tapi entah kenapa dan bagaimana rekaman itu bisa tersebar. Mungkin Connor tidak sengaja memberikan rekaman itu pada salah satu cewek micet. Dan pada akhirnya video itu tersebar. May nag-upload. Beberapa minggu kemudian Connor didatangi polisi dan dimintai keterangan terkait rekaman video tersebut. Hasilnya dia menanggung akibatnya. Connor dimasukkan ke dalam penjara karena berbuat yang tidak baik dan lalai karena menyebarkan rekaman tersebut. Dari sini Connor ingin meminta maaf atas apa yang terjadi. Dia meminta maaf pada orang-orang yang telah dia rugikan. Salah satunya adalah Sandra. Yap, mereka kembali bertemu di sana. Sandra juga mengatakan padanya kalau Connor memiliki anak darinya. Memang Sandra dulu pernah ingin menggugurkan kandungannya, tapi dia tidak tega dan pada akhirnya merawat anak tersebut. Connor benar-benar menyesal. Dia ingin memperbaiki semuanya bersama dengan Sandra. Dia juga berharap dirinya masih bisa memberikan kebahagiaan bagi Sandra dan anaknya. Seperti yang sudah dia janjikan terhadap ibunya, bahwa dia akan bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Dan berharap akan berguna bagi nusa dan bangsa di sisa umurnya yang sudah tua. Tamat. Jangan pernah mesen cewek micet bro, karena kamu akan menyesal nantinya. Sampai di sini cerita hari ini ya. Semoga kalian terhibur bro. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.